Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang di channel Zaf TV. Kali ini, saya akan membahas tentang sejarah penguasaan Islam di Spanyol, sebuah babak yang menakjubkan dan penuh warna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan seni di Eropa. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Pada abad ke-8 Masehi, dimulailah sebuah babak sejarah yang menakjubkan di Spanyol yang kemudian akan dikenal sebagai Al-Andalus. Penguasaan Islam di wilayah ini membentuk landasan bagi perkembangan seni, ilmu pengetahuan, dan budaya yang sangat berpengaruh. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Umayyah di bawah komando Tariq bin Ziyad mendarat di Gibraltar dan berhasil menaklukkan wilayah Andalusia. Wilayah ini kemudian menjadi basis kekuasaan Islam di Spanyol dan menyebar ke Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sebagian Perancis. Pada tahun 755 Masehi, Abdurrahman, salah satu keturunan Bani Umayyah yang lolos dari pembantaian Abbasiyah, mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Puncak kejayaan dinasti Umayyah terjadi di bawah pemerintahan Kekhalifahan Cordoba, terutama di masa Abd ar-Rahman III dan membangun ibu kota yang megah di Cordoba. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Cordoba menjadi kota terbesar dan paling maju di dunia pada abad ke-10, dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Kota ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang gemilang. Banyak ilmuwan, filsuf, sastrawan, dan seniman Islam yang berasal dari Spanyol, seperti Ali bin Hazm, Ibnu Khaldun, Al-Bakri, Al-Idrisi, Ibnu Rushd, Ibnu Battuta, dan lain-lain. Salah satu peninggalan terbesar dari periode ini adalah Alhambra di Granada, sebuah kompleks istana yang memadukan seni Islam dan Spanyol secara indah. Alhambra menjadi simbol kejayaan seni arsitektur Islam di Eropa. Namun, kejayaan Islam di Spanyol tidak bertahan lama karena seiring berjalannya waktu, persatuan di antara pemimpin Muslim di Spanyol mulai merosot. Pada abad ke-11, kerajaan-kerajaan kecil Muslim saling bersaing dan terpecah belah, yang memberikan peluang bagi Reconquista, kampanye militer untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim. Pada tahun 1492, pasukan Katolik Spanyol di bawah pimpinan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella merebut kembali Granada, menandai berakhirnya penguasaan Islam di Spanyol. Meskipun demikian, warisan kebudayaan Islam tetap terlihat dalam bahasa, arsitektur, dan tradisi Spanyol yang masih terjaga hingga hari ini. Penguasaan Islam di Spanyol adalah sebuah babak sejarah yang kompleks dan penuh warna, menandai periode keemasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan seni di Eropa. Jejak peradaban Islam di Spanyol tetap hidup dalam warisan budaya yang kaya dan menarik bagi sejarah dunia. Kekuasaan Islam di Spanyol resmi berakhir setelah jatuhnya Kerajaan Granada pada tahun 1492 Masehi. Setelah itu, umat Muslim di semenanjung Iberia banyak yang masuk Kristen dan sebagian lainnya dibiarkan menjadi Islam minoritas. Pada dasarnya, peristiwa Reconquista telah membalikkan status Muslim dan Kristen di Spanyol. Umat Muslim di Spanyol mengalami diskriminasi, penganiayaan, dan pemaksaan untuk murtad oleh penguasa Katolik Spanyol. Mereka harus membayar pajak yang tinggi, dilarang beribadah, dan dilarang menggunakan bahasa Arab. Banyak masjid dan madrasah yang dihancurkan atau diubah menjadi gereja dan sekolah. Pada tahun 1502 Masehi, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan dekrit yang memerintahkan semua Muslim di Spanyol untuk masuk Kristen atau meninggalkan negeri itu. Banyak Muslim yang memilih untuk berpura-pura masuk Kristen, tetapi tetap menjalankan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka disebut sebagai Morisco. Pada tahun 1609 Masehi, Raja Philip III mengeluarkan perintah pengusiran terhadap semua Morisco di Spanyol. Sekitar 300.000 orang Morisco terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan menyebar ke berbagai negara, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Perancis, Italia, dan Turki. Dengan demikian, tidak ada lagi Muslim yang tersisa di Spanyol. Berkaca dari apa yang terjadi di Spanyol, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Islam nyata sebagai rahmat bagi seluruh alam, karena saat Islam berkuasa di suatu tempat maka akan membawa keberkahan dan kemajuan tempat itu dari segala aspek. Dan Islam tidak pernah memaksakan keyakinan, tidak merusak tempat ibadah, bahkan melindungi orang-orang walaupun berbeda keyakinan. Demikianlah uraian singkat mengenai masa kejayaan Islam saat berkuasa di Spanyol yang memberikan kemajuan bagi bangsa Eropa bahkan seluruh dunia.
Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.